menghadapi tingkat persaingan perdagangan internasional, setiap industri dituntut untuk mampu dan siap memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi mutlak diperlukan bagi setiap industri agar tetap dapat unggul. Salah satunya adalah industri pengolahan ikan. Industri pengolahan ikan perikanan Indonesia sudah cukup berkembang secara pasar maupun teknologi. Beberapa perusahaan di sektor industri perikanan sudah mampu mengelola hasil perikanan menjadi makanan olahan yang kemudian dipasarkan ke luar negeri. Daya saing industri perikanan dalam meraih kinerja perdagangan internasional yang optimal, salah satunya dipengaruhi oleh rantai flow chain yang efektif. Analisis rantai nilai adalah strategi yang digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas perusahaan agar dapat menurunkan biaya dan untuk memahami hubungan perusahaan dengan pemasok dan pelangganan dalam dunia industri dengan lebih baik. Analisis rantai ini merumuskan beberapa aktivitas dari sebuah organisasi, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada setiap aktivitas utama dan aktivitas pendukung selalu terkait dengan biaya dan pertambahan nilai untuk menghasilkan produk. Tujuan, mengidentifikasi strategi analisis flow chain sebagai strategi pendekatan manajemen biaya pada industri pengolahan ikan yang diawali dengan aplikasi analisis strategi dalam membiayai biaya konsep flow chain dibandingkan dengan flow debt. Analisis flow chain untuk keunggulan kompetitif. Manfaat, mengetahui strategi analisis flow chain sebagai strategi pendekatan manajemen biaya pada industri pengelolaan ikan yang diawali dengan aplikasi analisis strategi dalam manajemen biaya. Konsep flow chain dibandingkan dengan flow debt, analisis flow chain untuk keunggulan kompetitif. Dari penelitian, studi literatur, melakukan studi literatur pada buku-buku yang membahas tentang teori rantai nilai flow chain, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan rantai nilai analisis. Metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam data ini adalah sekunder yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada. Data sekunder itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, data hasil penelitian atau orang lain, dan kedua adalah data administratif kelembagaan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi dalam manajemen biaya. Adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan industri menyebabkan peran manajemen biaya juga berubah. Pengenalan teknologi manufakturan yang baru memberi fokus kepada pelanggan, pertumbuhan pasar global, dan perubahan-perubahan lain yang mengharuskan perusahaan mengembangkan sistem informasi strategi untuk mempertahankan secara efektif keunggulan kompetitif perusahaan di dalam industri. Hal ini berarti bahwa manajemen biaya harus menyediakan jenis informasi yang sesuai yang sebelumnya belum disediakan oleh sistem akuntansi perusahaan tradisional. Adapun implikasi analisis strategi dalam manajemen biaya adalah yang pertama, adanya kebutuhan akan informasi yang diarahkan kepada tujuan strategi. Yang kedua, usaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, kebutuhan rencana jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan strategi membutuhkan pemikiran yang integratif, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang bersifat lintas fungsi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dalam value chain analysis. Salah satu alat analisis yang dapat dipergunakan untuk memberikan informasi guna membuat keputusan strategi dalam menghadapi persaingan bisnis analisis rantai nilai. Ada beberapa poin yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, cost leadership strategi, yang kedua, differentiation strategi, yang ketiga, fokus strategi, cost. Terima kasih. Hubungan pemasok dan hubungan pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan pemasok dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal peningkatan kualitas bahan baku, penghematan waktu pengantaran bahan baku, serta dapat meminimalisirkan biaya. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen juga dapat memberikan manfaat sendiri bagi perusahaan dalam hal loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan.
Value chain internal industri pengolahan ikan. Value chain internal perusahaan merupakan penyusunan seluruh aktivitas baik berupa fisik maupun teknologi di dalam suatu perusahaan dengan menambah nilai suatu produk. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan kompetitif melalui keunggulan biaya pada industri pengolahan ikan. Industri pengolahan ikan harus mampu memahami posisinya pada rantai nilai. Ia membentuk produk atau jasa tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesempatan dari persaingan. Setelah mengidentifikasi posisinya, maka industri tersebut mengenali aktivitas-aktivitas tersebut. Dikaji untuk mengidentifikasi apakah memberikan nilai bagi produk atau tidak. Jika aktivitas tersebut memberikan nilai, maka akan terus digunakan dan diperbaiki untuk memaksimalkan nilai. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut tidak memberikan nilai tambah, maka harus dihapus. Industri hasil perikanan dapat menggunakan basket costing system, menerapkan pembebanan biaya ke produk berdasarkan pemakaian sumber daya yang diterapkan oleh aktivitas tersebut. Metode ini mampu mengalokasikan biaya kepada produk secara lebih baik dibandingkan sistem akuntansi tradisional. Informasi yang diberikan akan membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Yang pertama adalah adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan industri menyebabkan peran manajemen biaya juga berubah. Pengenalan teknologi informasi dan teknologi pemanufakturan yang baru memberi fokus kepada pelanggan. Pertumbuhan pasar global dan perubahan-perubahan lain yang mengharuskan perubahan mengembangkan sistem informasi strategik untuk mempertahankan secara efektif keunggulan kompetitif perusahaan di dalam industri. Yang kedua adalah salah satu alat analisis yang dapat dipergunakan untuk memberikan informasi guna membuat keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis adalah analisis rantai nilai. Yang ketiga, analisis rantai nilai pada industri pengolahan ikan dapat mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak menciptakan tambahan nilai atau produk dan layanan. Industri tersebut selanjutnya bisa menentukan kompetitif strategi, yaitu biaya rendah atau diferensiasi. Yang keempat, perusahaan industri pengolahan ikan harus menjaga dan memperbaiki hubungan baik dengan pemasok dan menjaga hubungan dengan pelanggan, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing.